ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa melaksanakan atau menghadiri kajian tadabbur Al-Qur'an setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali surat An-Naba ya. Surat An-Naba ya. An-Naba itu bermakna berita besar ya. Kemarin kita sudah singgung ya. An-Naba itu maknanya berita besar atau al-khabaru fihi sya'nun wa khatarun la yaqbalu syak, yaitu berita besar, berita penting yang tidak ada keraguan di dalam berita tersebut ya. An-Naba juga disebut dengan surat Amma Yatasa'alun biasanya ya kan. Terkadang juga disebut dengan surat Al-Mu'sirat ya. Kadang disebut dengan Al-Mu'sirat, di ayat yang selanjutnya itu kan ada ya kan. Al-Mu'sirat. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah ya. Ayat atau surat Makkiyah ya, atau surat Makkiyah. Makna surat Makkiyah itu bukan surat yang turun di Mekah, bukan ya. Itu kurang tepat ya. Sebab kalau definisinya seperti itu, nanti ada surat yang atau ada ayat yang turun tidak di Mekah atau tidak di Madinah. Ada yang turun di Tabuk, ada yang turun di Taif juga ada ya. Jadi yang namanya Makkiyah itu merujuk kepada peristiwa sebelum hijrah ya, itu baru disebut dengan Makkiyah ya. Kemudian kalau setelah hijrah Madaniyah ya. Jadi nanti ada ayat yang turunnya di Mekah, namun itu turun setelah Nabi hijrah. Iya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan turunnya di Mekah pas ketika Fathu Mekah, ya kan? Namun itu terjadi ketika Fathu Mekah, itu setelah Nabi hijrah, ya kan? Setelah Nabi hijrah, kemudian kembali lagi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, turunlah ayat atau surat tersebut, ya. Itu bukan surat Makkiyah, bukan, tapi itu surat Madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah, ya. Itu yang paling tepat seperti itu, ya. Meskipun ada pendapat, paling tidak ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama, Makkiyah atau Madaniyah itu perbedaannya adalah Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Pendapat yang kedua, Makkiyah adalah surat-surat atau ayat yang turun di Makkah, kemudian Madaniyah adalah surat-surat atau ayat yang turun di Madinah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah surat Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan untuk orang-orang kafir musyrik yang ada di Mekah, sedangkan khitabnya untuk orang-orang yang ada di Mekah. Sementara ayat Madaniyah atau surat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang ditujukan khitabnya kepada orang-orang yang ada di Madinah. Cirinya kalau pendapat yang ketiga ini ya, cirinya kalau untuk ayat Makkiyah dia akan bilang ya ayyuhan nas. Kalau untuk Madaniyah dia akan bilang ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Cuman ini pendapat yang kurang kuat.
Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang merujuk kepada Makkiyah Madaniyah, itu adalah Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Sebab nanti ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu juga ditujukan kepada orang-orang yang ada di Mekah, juga ada. Kan ya ayyuhan nas juga ditujukan kepada orang-orang yang ada di Madinah juga ada, sehingga tidak bisa jadi patokan ya. Itu nanti ya, memahami tentang ayat Makkiyah maupun Madaniyah ya. Ada 3 pendapat itu. Makkiyah yang pertama, Makkiyah Madaniyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah dan turun setelah hijrah ya. Sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, surat Makkiyah atau ayat Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun di Makkah. Yang kedua, surat Madaniyah atau ayat Madaniyah adalah surat ataupun ayat yang turun di Madaniyah, di Madinah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dilihat dari khitabnya, dilihat dari lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di Mekah, maka kalimatnya ya ayyuhan nas. Kalau kemudian ditujukan ke orang-orang yang ada di Madinah, maka kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mana yang paling kuat dari 3 pendapat ini? Pendapat yang pertamalah yang paling kuat. Ya. Nah, itu perbedaan saja. Nah, termasuk surat An-Naba ini termasuk Makkiyah. Turun sebelum hijrah. Ya, turun sebelum hijrah dan turunnya juga di Makkah, ya. Dan turunnya juga di Makkah. Baik. Kemudian selanjutnya, kemarin kita sudah bahas amma, asal usulnya sudah kita bahas ya kan? Dari an, kemudian ma, ya kan? Nunnya yang sukun dimasukkan ke mim karena sama-sama huruf gunnah, ya kan? Huruf gunnah, nun sama mim. Kan huruf gunnah itu ada 4, ya kan? Yanmu, ya, nun, mim, wawu, ya kan? Wasani idghamun bi sittatin atas fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war rasum makarrirun, kan begitu. Jadi huruf gunnah yang mu, ya kan? Ya, nun, mim, wawu. Nun sama mim ketemu dimasukkan, ya kan? Jadi amma, ya, dimasukkan. Kemudian alifnya dihilangkan. Diganti dengan tanda fathah di atasnya. Karena gandengan alif fathah, gandengan ya kasroh, gandengan dhamma wawu. Ya. Sampai sini ya, selesai ya. Kemudian ini kalimat tanya ya, istifham, kalimat tanya. Amma itu an ayyi syai'in yas'alu ba'duhum ba'dha, ya kan? Yaitu tentang apa mereka ini bertanya satu dengan yang lain. Atau bisa juga li ayyi syai'in, ya. Atau juga bisa li ayyi syai'in, ya. Atau juga an ayyi syai'in juga bisa, ya. Dua-duanya juga tidak apa-apa. Tentang apa mereka bertanya, kan begitu ya. Tentang apa mereka yatasaalun, saling bertanya. Yatasaalun itu saling bertanya, ya. Saling bertanya. Satu kemudian tanya, kemudian satunya dijawab. Satunya tanya, satunya kemudian menjawab. Namun yatasaalun di sini ya, itu kemarin kita sudah jelaskan, memang niatnya bukan niat mencari kebenaran. Niatnya memang mendiskusikan di antara mereka untuk kemudian mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka saling bertanya. Kemudian kita kemarin sudah pelajari kenapa kemudian yatasaalun, kenapa kemudian mereka ini saling bertanya. Tiap hari mereka ini mendiskusikan. Tiap hari mereka mendiskusikan. Ya. Tentang karena saking seringnya Nabi mendakwah atau berdakwah menerangkan isi Al-Quran, sehingga kemudian tiap hari mereka yatasaalun, kan begitu ya. Kalau nggak tiap hari dakwah Nabi, mungkin nggak akan terjadi yang namanya yatasaalun. Kalau umpama sehari Nabi menyampaikan, ya kan, sehari Nabi menyampaikan tentang masalah hari kiamat, besok enggak, nggak akan terjadi yang namanya terus-menerus yatasaalun, terus-menerus mengomongin masalah hari kiamat. Karena Nabi terus-menerus mendakwahkan itu, maka terjadilah yatasaalun. Ini paling tidak
gambaran yang bisa kita dapatkan dari kalimat ini terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking gencarnya dakwahnya Nabi sampai semua orang kemudian membicarakan isi dakwahnya Nabi. Jadi berita besar, jadi berita viral. Kenapa? Karena seringnya Nabi menyampaikan dakwahnya, sering. Nggak kemudian setiap hari, nggak mungkin, nggak hanya setiap minggu, tapi setiap hari. Bahkan mulai dari pagi habis subuh sampai kemudian beliau tidur itu nggak berhenti mendakwakan yang namanya Islam itu. Dari habis subuh itu langsung beliau dakwah sampai nanti beliau tidur, besoknya lagi dakwah lagi, terus begitu keliling-keliling kota Madinah, oleh kota Mekah. Sehingga kemudian isi dakwahnya Nabi menjadi bahan pembicaraan, ya kan? Ya tasa'alun, wah ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini, kan begitu ya? Itu yang bisa kita ambil pelajarannya ya tasa'alun. Kemudian siapa yang yatasa'alun ini? Siapa yang mereka saling bertanya ini? Yaitu humul musyrikun atau humul kafirun, ya, orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir yang ada di kota Mekah, ya. Bisa juga maknanya orang-orang kafir yang ada di Mekah, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah dengan orang mukmin yang sudah beriman. Yang sudah beriman. Jadi dia tanya sama orang mukmin yang sudah beriman, apa itu hari kiamat yang dibilang Muhammad? Dijelaskan sama orang yang beriman, para sahabat. Jelaskan. Nanti mereka bantah, apa enggak betul kan, macam-macam ya kan. Terus begitu. Bisa jadi begitu ya. Nah, kemudian kalau kemudian kita melihat kondisi yatasa'alun ini, itu kalau kita lihat itu terjadi memang setelah Nabi menyampaikan isi Al-Qur'an Karim, ya, menyampaikan isi Al-Qur'an. Setelah beliau kemudian diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, menyampaikan isi Al-Qur'an, barulah sering terjadi yang namanya yatasa'alun itu. Terjadi mereka membicarakan tentang isi dakwah Nabi. Kalau sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau diangkat jadi Nabi, apapun yang disampaikan oleh Nabi mereka terima, ya kan? Mereka nggak bahas itu karena memang Nabi nggak menyampaikan isi Al-Quran. Tapi begitu Nabi menyampaikan isi Al-Quran, barulah mereka kemudian rame yatasa'alun. Karena isi Al-Quran langsung membicarakan persoalan-persoalan besar, ya, yang selama ini mereka tidak yakini, yang selama ini mereka tidak ketahui. Jadilah berita besar, ya. Itu kurang lebih seputar kalimat yatasa'alun. Kemudian anin naba'il azim, ya. Tentang apa mereka saling bertanya ini? Tentang berita besar. Kemarin kita sudah jelaskan tafsirnya, ya. Anin naba'il azim. Yang pertama tentang hari kiamat, ya. Mereka saling bertanya-tanya tentang hari kiamat. Kenapa? Karena dakwah Nabi berisi tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, anin naba'il azim, berita yang besar ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya isinya berita besar, ya. Al-Quran semuanya isinya berita besar. Kemudian yang ketiga tentang Rasul, ya, tentang diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Itu yang kemudian mereka berselisih semuanya. Yang mereka kemudian yatasa'alun. Apa Al-Quran itu, ya? Al-Quran itu dongeng. Al-Quran itu adalah cerita. Al-Quran itu adalah tulisannya Muhammad melalui mimpi. Itu diskusi mereka. Itu isi debat mereka tentang masalah Al-Quran. Rasul pun demikian. Mereka mengatakan, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang syair, Muhammad itu tukang syair, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila. Setelah Nabi mengaku sebagai seorang Rasul, ya kan? Nah, jadi tiga penafsiran itu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Al-Quran menerangkan tentang Rasul, Al-Quran juga menerangkan tentang hari kiamat. Jadi setelah turun Al-Quran disampaikan isi Al-Quran yang isinya ada hari kiamatnya, barulah kemudian mereka yatasa'alun. Jadi ini tidak ada pertentangan, ya, tiga tafsir ini, ya. Baik tentang Al-Quran maupun tentang hari kiamat maupun tentang Rasul, tidak ada pertentangan di dalamnya. Terjadi yatasa'alun di antara mereka, terjadi saling tanya menanya di antara mereka. Kemudian kalau kita cari teliti mana yang paling kuat dari tiga pendapat tadi itu, yang paling kuat adalah hari kiamat, ya. Kenapa? Karena merujuk kepada ayat setelahnya. Karena merujuk kepada ayat yang
setelahnya. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri wa ta'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan seterusnya. Itu kan menceritakan tentang hari kiamat. Paham ya? Itu kan menceritakan tentang hari kiamat isinya. Berarti makna an-naba'ul adzim itu adalah yang paling tepat adalah hari kiamat. Kenapa? Karena ayat setelahnya menceritakan tentang hari kiamat. Kenapa? Karena tafsir yang paling kuat adalah tafsir Al-Quran bil Quran, ya kan? Barulah kemudian kalau nggak ada Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Kalau nggak ada, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Kalau nggak ada, Al-Quran kemudian dilihat dari perkataan para ulama. Kalau nggak ada, dilihat dengan asbabun nuzul. Kalau nggak ada, dilihat dari segi bahasa. Urut-urutan menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran yang paling kuat adalah Al-Quran dengan Al-Quran, kan begitu ya? Nah ini anin nabail adim, Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang setelahnya, yaitu apa? Inna yaumal fasli kana miqata, dan seterusnya. Itu membicarakan tentang hari kiamat. Maka yang paling kuat adalah nabail adim, itu hari kiamat. Selesai sampai sini ya. Ya. Ini tafsirnya dulu ya. Tafsirnya dulu. Sampai sini selesai ya. Ini tentang hari kiamat berarti. Kemudian kalau kita mau tadabbur, nah ini baru kita masuk kepada tadabbur ya. An-naba itu sudah berita besar, sudah berita penting, ya kan? Sudah berita heboh. Banyak kan begitu ya. Ditambah dengan al-azim. Paham ya? Kenapa ada tambahan azim? Naba itu sudah berita besar, tapi ditambah dengan azim. Azim itu apa? Hah? Besar, agung, ya kan? Jadi ini berita besar yang betul-betul besar. Lantas pertanyaannya, kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala menaruh, ya kan, salah satu sifat Allah al-azim dalam an-naba? Dalam an-naba tentang hari kiamat ini maksudnya ya. Kan an-naba itu hari kiamat maksudnya kan. Tapi kenapa kemudian Allah mengaitkan an-naba dalam ayat ini dengan al-azim, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kan begitu ya? Wah, engkau Muhammad mempunyai akhlak yang azim, akhlak yang agung. Dan itu ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya begini, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat yang senantiasa melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya. Nggak mungkin satu saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nggak agung lagi, itu nggak mungkin. Paham sih? Ya kan? Selamanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat azim, selamanya Allah Subhanahu wa taala azim. Enggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian suatu saat menurun. Enggak mungkin juga akhlaknya Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang azim, kemudian suatu saat mempunyai akhlak yang buruk. Mungkin? Enggak mungkin. Paham sampai sini ya? Lantas kalau kemudian an-naba itu digandengkan dengan azim tentang hari kiamat ini sebagai sebuah berita besar, maka akan selamanya yang namanya cerita tentang hari kiamat itu akan menjadi apa? Berita besar. Gak akan mungkin suatu saat nanti itu kemudian hari kiamat, cerita hari kiamat menjadi cerita kecil, itu tidak mungkin. Paham ya? Sebab kalau naba saja berita besar, bisa jadi suatu saat dia akan menjadi berita kecil. Bisa? Bisa. Ya. Tadi corona umpama, ya kan? 2 tahun, 3 tahun, berita besar. Tapi kalau sekarang orang pening corona aja, percaya apa aja? Lo percaya ya kan? Lo percaya aja wis apa ya corona? Oh, orang kafir aja, orang Yahudi aja, ya kan? Nggak akan percaya lagi berita itu. Itu naba
pernah jadi berita besar, tapi habis itu berita kecil, nggak ada beritanya sama sekali. Orang nggak percaya. Itu sakit biasa, ya kan? Sakit apa, ya kan? Lambung, sakit apa, ya kan? Kalau dulu orang sakit apa saja mati, ya? Corona, mati corona, ya kan? Hari ini itu tidak jadi berita besar, paham sih? Ini namanya nabaul adzim tentang hari kiamat. Nah, sekarang kita ambil bukti. Ini pertama ya. Yang kedua, kenapa kemudian nabaul adzim? Karena saking besarnya peristiwa hari kiamat itu sampai Allah Subhanahu wa taala itu hari kiamat itu termasuk berita yang besar, yang agung. Yang kalau kalian baca tentang hari kiamat selamanya akan menggetarkan jiwa, akan menggetarkan hati orang-orang yang membaca tentang hari kiamat itu. Makanya sampai kapanpun dia akan menjadi berita besar kalau dibaca ini, kalau dipelajari, ya kan? Antum belajari tentang hari kiamat, antum belajari tentang peristiwa setelah hari kiamat, pasti gemetar. Kalau mempelajarinya, pasti gemetar. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya enggak? Sampai nanti hari kiamat akan terus menjadi hal yang besar bagi seorang yang mempelajari tentang hari kiamat dan hari akhir. Namun jangan dibatasi ya, jangan dibatasi yang namanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu kemudian hari kiamat selesai, dunia hancur selesai, bukan itu. Bukan itu, hari akhir itu bukan itu ya. Bukan itu saja maksudnya ya. Kalau kita merujuk kepada tulisan para ulama, di antaranya Syekh Shalih Utsaimin, beliau menyebutkan dalam syarahnya Ushul Thalatha, yang termasuk dalam mengimani hari akhir itu paling tidak ada 3, kan benar ya. Yang pertama al-imanu bil ba'si. Yang pertama adalah beriman terhadap hari kebangkitan. Itu hari akhir juga, namanya hari akhir. Kenapa? Sudah tidak ada hari lagi. Ya. Kemudian yang kedua al-imanu bil hisab wal jaza. Ya. Mengimani akan adanya hari penghitungan dan hari pembalasan. Ya. Inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ya kan? Ada hisabnya. Kemudian yang ketiga, kita mengimani al-imanu bil jannati wan nar, akan adanya surga dan neraka. Surga dan neraka ya, itu termasuk juga dalam bab itu adalah tentang fitnatul qabr dan adabul qabr ya. Tentang fitnah kubur maupun dengan adab kubur ataupun kenikmatan dalam kubur. Jadi ini yang namanya hari akhir ya, ini percaya tentang nanti hari kiamat dunia ini akan hancur, kemudian percaya nanti manusia dibangkitkan, kemudian manusia dihitung, kemudian di manusia dikasih balasan, kemudian manusia dimasukkan ke dalam surga maupun neraka. Ini semuanya hari akhir. Amin. Ini semuanya termasuk dalam kategori bagian hari akhir. Nah, ini semua kalau kita baca, kalau kita pelajari, merinding. Iya kan? Merinding. Sampai kapan? Sampai kapanpun pasti merinding. Bagaimana kita baca tentang siksa kubur, pasti merinding, ya kan? Bagaimana kita baca siksa neraka, pasti merinding. Bagaimana kita baca tentang kenikmatan yang dalam surga, pasti merinding. Kalau kita baca, kalau kita pelajari, ya kan? Kalau kita nggak baca ya nggak merinding, namanya nggak baca, ya kan? Tapi kalau kita baca pasti merinding itu, ngeri. Bayangkan nanti dimasukkan ke dalam kubur, ya kan? Kemudian malaikat datang, ya kan? Kemudian nanya, nggak bisa, pukul sekali pukul, hancur, ya kan? Gimana nggak ngeri? Gimana kemudian kita nggak merasa takut tentang hari kiamat itu nanti? Surga neraka, bagaimana nerakanya itu, bagaimana kayak apa? Ini yang pertama ya. Jadi kenapa nabaul adzim? Karena dia akan menjadi sesuatu yang terus menggoncang jiwa kalau kemudian dipelajari. Kemudian juga kalau kita bicara hari kiamat, ya, hari kiamat ini dibicarakan, ya, didiskusikan, juga nggak akan pernah selesai. Orang yang ingkar ini ya maksud saya ya. Orang yang ingkar ini nggak akan pernah selesai membicarakan tentang dunia ini kelak akan hancur atau enggak. Sampai hari ini kalau mereka diskusi,
yang namanya hari kiamat, apakah dunia ini akan hancur atau tidak, mereka akan terus berselisih. Yang satu bilang tidak hancur, yang satu bilang hancur. Ya kan? Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya bumi itu kan bulat seperti balon. Nanti lama kelamaan yang namanya balon itu ngempes. Kempes, nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi bumi ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Ini bagi orang yang nggak beriman loh ya, maksudnya ya. Akan terus menjadi pembicaraan, diskusi. Apa hancur, apa enggak. Sama dengan orang kafir. Orang kafir zaman dulu, zaman Nabi, tentang hari kiamat ini mereka nggak percaya ini. Apa hancur, apa enggak, mereka nggak percaya. Ya tasa'alun, mukhtalifun. Sama dengan kalau hari kiamat ini kita bicarakan pada hari ini, akan terjadi ya tasa'alun mukhtalifun, akan terjadi. Yang satunya mereka mengatakan apa? Yang namanya bumi ini tetap akan ada. Kenapa? Karena bumi ini mengadakan permajaan dengan sendirinya. Buktinya apa? Ya buktinya ada gempa bumi, ya kan? Nanti setelah hancur nanti kan tumbuh lagi, gunung meletus, habis hancur nanti kan tumbuh lagi. Terus menerus seperti itu. Nggak ketemu kata sepakat namanya bumi ini Allah Subhanahu wa taala akan gulung semuanya. Nggak ketemu. Paham sampai sini ya? Jadi kenapa kemudian nabaul adzim? Kemudian selanjutnya dari ayat yang kedua ini, kenapa kemudian Nabi intens ya? Nabi intens menerangkan tentang hari kiamat. Sehingga kemudian pembicaraan tentang hari kiamat ini menjadi setiap hari mereka bicarakan. Kenapa? Kan begitu kan pertanyaannya kan? Kenapa Nabi tiap hari mendakwakan tentang hari kiamat? Karena isinya yang di ayat ini hari kiamat maksudnya, ya kan? Nah, kenapa Nabi kok terus-menerus dakwahkan hari kiamat sampai mereka ini yatasa'alun, sampai mereka ini mukhtalifun? Kan begitu kan pertanyaannya kan? Ya enggak? Pertanyaannya seperti itu. Kalau kita renungkan, maka ya, kenapa kemudian Nabi mendakwahkan hari kiamat? Persoalan penting ya yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menyembah berhala, mereka berzina, mereka minum khamr, mereka saling membunuh. Kan begitu kan kehidupan mereka? Itu kan kehidupan mereka itu. Kehidupan mereka tiap hari itu zina, tiap hari minum khamr, tiap hari saling membunuh, tiap hari mereka saling berperang di antara kabilah mereka, tiap hari mereka menyembah berhala, ya kan? Itu kehidupan mereka setiap hari. Kenapa kemudian mereka melakukan ini semua? Menurut Al-Quran, menurut Allah dan Rasulnya, kenapa? Mereka nggak percaya dengan hari kiamat. Kan begitu kan? Mereka hanya percaya yang namanya hidup ya di dunia itu. Makanya kemudian mereka senang-senang. Kenapa? Habis mati selesai. Mau ngapain kalau nggak senang-senang? Prinsip orang yang nggak percaya terhadap kehidupan hari akhirat dan kehidupan itu hanya dunia, kan begitu loh. Prinsipnya, ngapain susah-susah? Toh mati ya mati, mari mati ya wis mati. Ada, ngapain susah-susah? Lebih baik senang-senang daripada kemudian kita susah-susah. Toh juga habis mati selesai, gak ada kehidupan. Lebih baik kita senang-senang saja di dunia. Betul kan? Itu prinsip orang yang kemudian tidak percaya dalam kehidupan akhirat. Sehingga apa? Kehidupannya senang, mau bunuh tidak apa-apa, mau senang-senang juga tidak ada masalah. Ya kan? Mau mendolimi orang juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau toh dia mendolimi orang nggak ada balasan. Toh kalau toh dia senang-senang foya-foya, toh juga setelah itu selamati selesai, nggak ada apa-apa. Ya enggak? Hah? Ya, itulah kehidupan mereka. Itulah kehidupan mereka. Sehingga yang digencarkan sama Nabi dakwahnya apa? Hari kiamat. Kamu nanti itu disiksa, kamu nanti itu dimasukkan ke neraka, kamu nanti itu dimasukkan ke surga kalau beriman, kamu dimasukkan ke neraka. Itu yang jadi pembicaraan akhirnya. Apa iya? Akhirnya mereka bingung jadinya. Apa iya? Selama ini yang mereka yakini nggak ada begitu itu. Iya enggak? Selama ini yang mereka yakini nggak ada.
Sampai kemudian mereka itu saking nggak percayanya sama Nabi, ya kan, bawa tulang kan begitu. Qul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kan begitu. Mereka datang bawa tulang. Wadrib lana mas'ala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka saking ini, coba ini perhatikan dalam surat Yasin itu tadi ya. Perhatikan dalam surat Yasin tadi itu. Wa daraba lana masala wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Wa daraba apa? Masalan. Mereka membuat permisalan untuk kita, untuk Allah. Wa daraba lana masalan. Mereka membuat permisalan untuk Allah. Padahal selama ini yang biasa membuat permisalan itu kan Allah, ya kan? Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kan begitu? Allah membuat permisalan. Tapi ini enggak, orang-orang kafir Quraisy ini membuat permisalan karena saking enggak percayanya, saking ngeyelnya sama Nabi, ya, membuat permisalan tulang-tulang yang sudah hancur dari tulang belulang tadi dibawa sama Nabi. Qul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, katakan siapa yang menghidupkan tulang yang sudah jadi hancur kayak begini? Paham sih? Dia membuat permisalan di hadapan Allah. Allah dikasih permisalan tulang. Padahal selama ini membuat permisalan itu kan Allah, ya kan? Allah membuat permisalan ini, membuat permisalan. Ini mereka datang membawa permisalan di hadapan Allah. Kurang ajar gak ya kan? Kurang ajar sekali ini. Seolah-olah Allah ini nggak tahu apa-apa tentang masalah tulang ini, dibuat permisalan, ya kan? Ayat yang sebelumnya itu apa? Alam yaro annal insana khalaqnahu min tin, apa? Alam yaro insana khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya kan begitu ya? Alam yaro insan, tidakkah mereka ini manusia ini melihat, ya? Anna khalaqnahu min nutfah. Mereka itu diciptakan dari apa? Dari nutfah, dari air, dari setetes air. Wa nasiya khalqah, dia lupa dengan penciptaannya. Paham ya? Wa nasiya khalqah, dia lupa dengan penciptaan yang asalnya dari air itu, kemudian membuat permisalan tulang di hadapan Allah. Lupa dia kalau dia bukan dari sebelumnya nggak ada jadi tulang itu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak ya? Jadi kan mereka membawa tulang dari Nabi itu yang sudah hancur tadi. Siapa yang mau menghidupkannya sudah yang mati ini, wahai Muhammad? Padahal mereka sendiri lupa kalau mereka ini dari setetes air yang kotor, ya kan? Setetes air. Terus mereka bilang, siapa yang menghidupkan tulang-tulang ini? Lupa mereka, ya kan? Lupa, wa nasiya khalqah. Mereka lupa dengan penciptaannya. Datang membawa seperti ini. Nabi bilang apa? Allah bilang apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Wahai Muhammad, bilang yang menghidupkan, yang menciptakannya pertama kali. Allah enggak bilang yang menghidupkan, Allah enggak. Allah enggak jawab. Allah yang bilang apa? Allah bilang yang menghidupkan, yang menciptakan dia pertama kali. Allah enggak bilang Allah yang menghidupkan tulang itu, enggak. Kenapa? Allah ingin jauh ke belakang, ngerti nggak? Asal muasalnya kamu itu bukan tulang ini, asal muasalnya kamu ini dari tidak ada, iya kan? Sampai jadi tulang. Logikanya kan betul-betul logika yang nggak masuk akal. Yang sebelum jadi tulang saja Allah sudah bisa bikin, apalagi yang sudah jadi tulang Allah bikin. Iya. Lebih mudah lagi, itu logika yang nggak masuk akal, yang logika yang sangat lemah. Orang-orang kafir bahwa tulang itu permisalan yang sangat buruk, yang sangat lemah. Kenapa? Logikanya dia saja sebelum ada Allah bisa ciptakan yang nggak ada apa-apa, apalagi sudah ada tulang, kan lebih mudah, ya kan? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya kan? Inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kan begitu? Kamu itu dulu nggak pernah disebut orang. Pernah disebut nama kita sebelumnya? Nggak pernah ada yang namanya Kiai Sepo,
Haji Roswanti, belum ada itu, tidak ada, ya kan? Tidak ada yang namanya Mas Firman, tidak ada yang namanya, tidak ada. Lam syai'an madhkur, sesuatu yang nggak pernah disebut. Kemudian diciptakan dari min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah ciptakan dari nutfah yang dipancarkan, kemudian kasih pendengaran, kasih penglihatan sama Allah Ta'ala. Kan begitu? Ini ada tulang yang sudah pernah ada, sudah pernah jadi orang, ya kan? Kemudian orangnya mati, kemudian tulangnya diambil lagi, suruh hidupkan lagi. Kan lebih mudah. Ngerti nggak? Ini orang kafir ini logika yang sangat-sangat lemah ya. Allah dikasih logika ya nggak bisa. Allah punya logika yang lebih hebat daripada itu. Ngerti? Nah itulah mereka saking nggak percaya betul. Kenapa? Dalam pikiran mereka, logika mereka ini Allah itu sama dengan mereka. Buktinya apa? Itu tulang itu sudah berapa tahun lamanya, tetap nggak bisa jadi manusia ya kan? Berapa tahun lamanya itu tulang itu? Berarti ya Allah nggak akan bisa, kata mereka itu seperti itu. Ya. Ini persoalan yang paling penting ya. Ini persoalan penting yang didakwahkan sama Nabi. Kenapa? Karena memang mereka itu tidak meyakini hari akhir ini. Aida mitsna turaban wa idhaman a inna lamab'usun aw abauna awwalun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kan begitu. Mereka mau ngomong kalau kami jadi tulang, jadi tanah, bagaimana kami dikembalikan? Inna lamab'usun. Bagaimana kami nanti dikembalikan? Kata mereka. Ya kan? Aida mitsna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Kan begitu ya? Inna dzalika raj'un ba'id. Itu pengembalian yang enggak mungkin kata mereka. Nah, itulah yang menyebabkan mereka seperti itu. Ya kan? Makanya kemudian dakwahnya yang paling gencar adalah hari kiamat. Ummu Habibah, istri Nabi, itu anaknya Abu Sufyan kan begitu. Pernah suatu hari mendengarkan hadis Nabi, wahai Ummu Habibah, kalau kamu melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, ya, Allah akan bangunkan istana bagimu di surga. Kan begitu ya? Kan hadisnya kan begitu ya? 12 rakaat Allah akan bangunkan istana di surga. Maka kemudian Ummu Habibah bilang apa? Sejak saya mendengar hadis itu, saya nggak pernah meninggalkan sholat sunnah itu yang disebutkan oleh Nabi. Itu namanya percaya hari kiamat. Betul nggak? Itu namanya percaya itu. Langsung dilaksanakan sampai meninggal nggak ditinggalkan. Itu namanya percaya hari kiamat. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bajang orang ini kan? Banyak sih loh bajang ya kan? Percaya hari kiamat nggak ini? Yang nggak sholat ini? Kalau orang yang percaya hari kiamat langsung berangkat kan begitu ya. Kalau nggak percaya hari kiamat ya nang tenang baik ya kan. Bojang lagi ya mate ya kan. Pada mate ya kan. Mau mate ya wis mate lah ada apa-apa ya kan. Apa rasanya ya kan. Itu sebab utama orang itu sebab utama itu. Sebab utama. Dia bilang yakin Ustaz, nggak mungkin. Kalau yakin dia pasti berangkat. Yakin, ya itu sama dengan nggak yakin namanya, ya kan? Itu sama dengan nggak yakin kalau kemudian dia nggak berubah. Kenapa? Karena orang percaya hari akhir itu adalah dia takut neraka, ya kan? Dia pengen masuk surga, ya kan? Itu namanya orang percaya hari akhir itu dia takut neraka, pengen masuk surga, ya kan? Begitu ya? Dia melakukan amalan ketaatan, pengen mendapatkan pahala dari Allah. Dia meninggalkan maksiat karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia percaya dengan hari kiamat, kehidupan dunianya menjadi lebih tenang. Kenapa? Dia nggak akan sibukkan waktunya, habiskan waktunya hanya untuk urusan dunia. Kenapa? Karena dia percaya hari kiamat. Kenapa? Toh nggak bawa apa-apa, nanti mati, kan begitu ya? Tapi orang percaya kalau ditanya seperti ini percaya. Belum yakin mau mati nyambi apa? Yakin. Tapi hidupnya dihabiskan untuk mencari dunia, dia lupakan akhiratnya. Kan begitu. Ini sama dengan nggak yakin. Seperti itu, ya. Itu sama dengan nggak yakin dengan hari kiamat. Tapi kalau dengan yakin hari kiamat,
kerja, ya kan. Tapi waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya ini, laksanakan semuanya. Itu baru percaya dengan hari kiamat. Nah, ini persoalan kita. Dan ini menjadi persoalan penting sampai nanti hari kiamat. Orang nggak percaya sama hari kiamat, mesti begitu kelakuannya. Baik orang kafir maupun orang Islam. Baik orang kafir maupun orang Islam akan begitu terus kelakuannya. Ya. Kalau mereka tidak percaya hari kiamat. Ya. Makanya kemudian inilah yang menjadi fokus dakwahnya Nabi tentang hari kiamat. Makanya kemudian mereka ya tasa'alun. Ya. Jadi itu ya. Nah, ini ayat yang kedua ya tentang hari kiamat. Ini dakwah. Sebetulnya kalau kita lihat kalau kita mau lihat ayat tanda di dunia sudah Allah buka sebetulnya. Sudah Allah tunjukkan tanda di dunia yang kalau mereka betul-betul melihat itu ya sudah itu tanda hari kiamat sudah. Allah mudah membangkitkan. Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh ya, ketika kemudian kaumnya Nabi Musa, wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadathum sha'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kaumnya Nabi Musa mengatakan apa, kami enggak beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah secara nyata. Kan begitu? Disambar petir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambar petir. Mati semuanya. Sambar petir mati semuanya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian apa? Kami hidupkan lagi. Ya kan? Min ba'di maut, setelah kematian. Akhirnya mereka hidup lagi untuk melanjutkan sisa hidupnya, catatan hidupnya di dunia. Dilanjutkan kembali. Lanjut kembali hidupnya seperti biasa. Loh, itu kan sudah bukti yang jelas-jelas nyata di depan mata. Kan begitu kan? Kok nggak percaya sama hari akhir itu kebangetan. Kan begitu. Kemudian peristiwa yang kedua ketika terjadi pembunuhan, ya kan? Ya, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ya, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Ya kan? Kemudian pukul orang yang sudah mati tadi itu hidup lagi. Ditanya, siapa yang bunuh kamu? Dia yang bunuh saya. Kan begitu kan? Bisa ngomong, hidup lagi, bisa ngomong, habis itu mati lagi. Mati lagi habis itu. Bisa mati, hidup lagi. Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bisa. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha wa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'asa dan seterusnya. Ya kan? Orang kemudian lihat negeri sudah hancur, ya kan? Tulang sudah hancur semua rumah. Kemudian anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati ini, ya? Habis itu dia mati, ya. Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Allah Subhanahu wa taala matikan 100 tahun, ya kan? Tsumma ba'asa, kemudian dihidupkan lagi setelah 100 tahun orang tadi, gitu kan? Kemudian ditanya, habis berapa lama kamu tinggal? Ya, yaum au ba'da yaum, sehari atau kurang dari sehari. Ya, famdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, minumanmu itu masih ada 1 hari, ya kan? Tapi lihat, famdur ila himarika linas'alaka ayatan linnas. Tapi lihat hewan tungganganmu itu sudah mati, sudah jadi tulang belulang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan tulang belulang tadi itu. Ya, kaifa nunsisuha tsumma naksuha lahma. Kemudian dibangkitkan tulang-tulang tadi itu, kemudian daging-dagingnya dikumpulkan semua jadi hewan tunggangan lagi. Ya, jadi hewan tunggangan lagi. Bisa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita ragu dengan hari kiamat? Ya, jangan ragu tentang hari kiamat. Kenapa? Allah bisa kok, di dunia saja Allah bisa tunjuk. Allah sudah tunjukkan kehidupan di dunia ini. Habis mati hidup, bisa. Ada cerita itu mungkin yang namanya mati suri ya. Orang bilang mare mati di luar ya. Habis mati hidup lagi ya. Kalau Allah berkehendak ya bisa saja kalau berkehendak orang itu mati lagi, tapi kemungkinan itu kecil karena memang mungkin salah identifikasi saja, ya kan? Salah identifikasi, dikira sudah mati, ternyata belum. Ini vonis mati, hanya hidup lagi. Tapi intinya, kenapa dakwahnya hari kiamat ini
karena sebab manusia ingkar sama Allah, ya, manusia bermaksiat sama Allah Ta'ala, itu kebanyakan mereka tidak percaya hari kiamat. Sudah gitu itu aja masalah yang paling penting, ya. Maka kita tumbuhkan perasaan kita tentang hari kiamat, kita tumbuhkan perasaan tentang surga neraka, kita tumbuhkan perasaan tentang siksa kubur, nikmat kubur, itu lebih kuat dalam diri kita. Fa insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik, ya. Ketaatan akan lebih kita tingkatkan. Kenapa? Kenapa Bang Lano? Enak mati, ya kan? Enak hari kiamat, enak siksa neraka, enak ini, enak ini. Ingat itu terus, ingat itu terus, ingat itu terus. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Inilah rahasianya kenapa kemudian anin nabail adzim, ya. Inilah rahasia kenapa Nabi mendakwakan tentang hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih di dalamnya, ya. Saling berselisih di dalamnya. Wallahu ta'ala alam, ya. Besok kita akan lanjutkan kembali kajian ininya, ya. Wallahu alam, ya. Jadi memang malah lebih panjang dari surat Al-Baqarah jadinya, ya. Kalau lihat ayatnya panjangan surat Al-Baqarah, ya kan? Tapi ternyata isinya juga lumayan panjang jadinya. Saya juga nggak menduga itu aja. Karena memang begini, saya ambil dari beberapa referensi memang, ya. Jadi hanya jadi banyak. Jadi kalau antum melihat di YouTube, tidak ada yang panjang kayak begini nih, ya. Kalau di YouTube An-Naba itu mungkin 3-4 kali pertemuan selesai, ya kan. Tapi kita baru 2 ayat sudah 2 pertemuan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk bisa tetap hadir dan melanjutkan kajian kita tentang surat An-Naba ini. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.